pemirsa saya Kisah, selamat datang kembali di Kisah dan saya Hilda Mesri Fadila kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pada hari ini kami di Kisah akan mengangkat perjalanan dari brand Oksigen. Ya, jadi mungkin biasanya kita mengangkat lebih ke personnya ya. Nah, kalau ini kita akan melihat perjalanan brand Oksigen ini bisa terbentuk di Jambi. Jadi kalau pemirsa di rumah penasaran bagaimana selengkapnya, jangan kemana-mana, tetap di Kisah. Baik pemirsa setia Kisah, seperti yang telah dijanjikan di opening bahwa kita di Kisah kali ini akan mengangkat perjalanan suka duka lah membentuk Oksigen, dan saya sudah bersama Mbak Deni selaku leader dari cabang Jambi. Mbak ya. Iya. Assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam. Mbak, kita sharing terkait perjalanan pembentukan Oksigen, nggak apa-apa ya Mbak? Iya, ya? nggak apa-apa. Mungkin kita akan mulai dari awal banget nih Mbak, mengenai kenapa dipilih kota Jambi. Pertama itu kita melihat di kota Jambi ini punya potensi nih buat kita gitu. Apalagi kan sebenarnya Oksigen ID ini memang sedang melebarkan sayapnya nih di Indonesia. Nah, kita pilihlah di Jambi karena kita lihat potensinya nih bagus buat kita gitu. Makanya kita pun akhirnya ada di Jambi itu di tahun 2021. Akhirnya ada nih kita di Jambi. Oke, bener. Tapi mungkin boleh, sebenarnya pertanyaan pertama itu harusnya apa sih sebenarnya Oksigen? Udah langsung nanya kota Jambi aja, tapi nggak apa-apa. Mungkin boleh disampaikan ke pemirsa setia Kisah nih Mbak, Oksigen itu sebenarnya apa sih? Iya, Oksigen ID itu adalah internet, jaringan internet yang kita bentuk dari PT Mora Telematika Indonesia. Nah, Oksigen ini sendiri itu udah ada di beberapa kota di Indonesia, jadi bukan hanya di Jambi nih. Di Jambi memang hanya ada satu cabangnya, yaitu di Jalan Hos Cokro Aminoto ya, di depan Damkar. Tapi kalau untuk di kota-kota lain itu kita sudah ada Oksigen. Kalau untuk kantor pusatnya kita di Jakarta, tapi kalau misalnya untuk di daerah-daerah di provinsi-provinsi lain kita udah ada kantor-kantor cabangnya itu udah ada. Oke, jadi pemirsa, Oksigen ini bukan menyediakan tabung oksigen ya? Bukan. Mungkin saya juga sebenarnya sering lewat sini Mbak, suka bertanya-tanya gitu, Oksigen ini apa sih? Jadi ternyata Oksigen itu penyedia jaringan internet. Iya, benar. Oke, nah terus mungkin boleh juga nih saya tanya Mbak, kenapa namanya Oksigen? Kalau ditanya kenapa namanya Oksigen ya, yang pertama kita lihat itu dari sisi masyarakatnya juga. Kita kan butuh oksigen nih, manusia butuh oksigen. Berarti itu adalah kebutuhan. Apalagi di masa pandemi kita lihat itu memang masyarakat membutuhkan yang namanya internet. Sekolah daring, terus kita WFH kerjanya pun WFH dari rumah aja. Jadi kita butuh internet yang emang bisa membantu kerja kita sehari-hari dan untuk anak-anak di rumah gitu. Nah, akhirnya kita buatlah namanya itu Oksigen ID. Oke. Jadi sama seperti Oksigen, internet ini fungsinya memang luar biasa sekali ya Mbak ya. Kayaknya setiap kehidupan, setiap kegiatan kita nggak terlepas dari yang namanya internet gitu Mbak ya. Apalagi zaman sekarang, kaum milenial nggak ada yang nggak tahu, nggak ada yang nggak pakai yang namanya internet, itu nggak ada. Bener banget, bener. Mungkin ini juga nih Mbak, kita mungkin boleh flashback ke belakang, perjuangan pembentukan Oksigen di Jambi ya. Di Jambi. Dulu waktu itu saya masih ingat banget, saya pertama kali di Jambi direkrut sama Oksigen, PT Moratel.
itu pada bulan April tanggal 20. Nah, itu 2021. Saya direkrut menjadi admin sales. Saya belum leader. Oh gitu. Iya, posisi saya waktu itu masih admin sales. Waktu itu kita masih di base camp, Mbak. Belum ada yang namanya branch kantor seperti ini, belum ada. Jadi kita di base camp di daerah Tugu Juang, di belakang Cynthia Bakery, masuk ke dalam itu. Jadi kita di base camp sana gabung sama anak-anak di divisi lain. Itu barang semuanya numpuk di sana, ada juga yang tidur di sana buat jaga-jaga barang. Jadi emang kondisi di base camp itu masih berantakan. Ya kita kerjanya ya digabung-gabungin aja gitu. Sales di mana, anak FOP di mana, divisinya kan kita beda-beda nih. Jadi gabung semua nih, mau dari gudang, semuanya barang-barang di sana numpuknya di sana. Jadi kita udah gabung sama barang-barang duluan nih di base camp. Masih dibilang kategori kita itu belum layak lah untuk memasarkan oksigen. Tapi pada saat itu kita udah punya 2.500 ompas. Kompas itu area yang bisa kita cover, rumah-rumah yang bisa kita cover. Itu ada 2.500. Nah, itu area pertama kali yang bisa kita cover itu daerah Mayang, Kecamatan Alam Barajo, Mayang Mangurai. Itu adalah area yang pertama kali anak-anak sales kita itu jualan. Di April itu sekitar jarak 7 bulan deh. 7 bulan baru kita ada kantor di sini. Di sini. Oke. Di November baru kita launching kantornya. Tapi perjalanannya nggak gampang buat ada kantor. Pasti. Karena di saat itu kita sambil jualan, terus kita sambil memperkenalkan dulu nih oksigen kayak gitu. Udah berapa customer nih kita, baru nanti kita ada brand kayak gitu. Dan kita waktu itu memberikan penghargaan juga ketika grand opening. Itu kan kita 2 acara, grand opening di pagi hari dan yang kedua itu malam hari. Kita gathering sama customer yang udah berlangganan. Jadi kita kasih hadiah gitu, gimmick ke customer kita. Customer pertama, customer ke 250, customer ke 500. Nah, itu kita kasih penghargaan gitu. Kebetulan customer kita waktu itu udah 500 lebih dalam jangka waktu 7 bulan, Mbak ya. Karena kita melihat potensinya, udah ini nih. Mereka pertamanya sih nggak percaya kan. Gimana sih saya udah pakai ini nih, kayak produk gitu. tertentu lah gitu ya. Udah pakai kompetitor lain. Jadi kita coba nih sales kita buat yang rayu lah mereka untuk cobain beralih ke oksigen. Setelah mereka merasakan internetnya dan harganya pun mungkin di bawah kompetitor lain, jadi mereka merasa nyaman dengan layanan kita. Jadi dari mereka itu mereka yang menghimbau seperti tetangganya, kerabatnya, keluarga. Nah, dari situ kita dapat customernya. Dari mulut ke mulut kayak gitu. Iya, dari omongan perjalanan mereka yang sangat panjang, Mbak ya. Salesnya juga nggak gampang buat jualan waktu itu, karena kan kita nggak bisa mengcover semua area. Itu kelemahan kita. Benar. Karena kita kan masih bisa mengcovernya sedikit banget areanya. Jadi masa sih nggak ada di sini, masa sih nggak ada di sini gitu kan. Itu keluh-keluhan yang memang udah biasa kita dengar gitu. Cuma sales kita udah kita latih nih untuk cara ngomongnya gimana sih sama customer biar mereka nggak kecewa gitu. Bener. Makanya kita seiring berjalannya waktu, kita pelebaran area, kita adain brand, sampailah saat ini. Itu belum sampai 1 tahun deh, April nanti baru 1 tahun. April ini berarti ya. Oke, pemirsa, tadi udah sempat dijelaskan sedikit nih sama Mbak Dini perjalanan pembentukan dari oksigen di Jambi. Nah, mungkin nanti akan kita tanya-tanya juga ke Mbak Dini gimana nih suka dukanya selama pembentukan, apalagi
diketahui kan tahun lalu itu kan awal pandemi Mbak ya. Iya, Lagi benar. sulit-sulitnya ketika banyak pengusaha yang gulung tikar, perusahaan-perusahaan gulung tikar, oksigen malah berdiri. Gimana tuh perjuangannya? Tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Halo pemirsa Setia Kisah, kembali lagi bersama saya Hilda dan Mbak Dini. Nah, jadi di segmen sebelumnya kan kita udah berbincang mengenai perjuangan pembentukan oksigen di cabang Jambi, Iya. Mbak ya. Dari yang awalnya itu kantornya masih, kata Mbak Dini, belum memadai, Iya. dan pelanggannya juga masih sedikit, sampai sekarang kantor oksigen sudah berdiri dengan sangat luar biasa kerennya, milenial banget di Jalan Pos Cokro Aminoto. Iya, dekat Damkar nih. Kalau suka lewat kan suka baca tuh di sebelah kiri ya Mbak ya, ada bacanya oksigennya, itu kantor oksigen. Nah, ada mungkin tadi seperti yang disampaikan di segmen sebelumnya mengenai gimana nih suka duka pembentukan oksigen, apalagi oksigen ini kan didirikan di Jambi ketika lagi pandemi itu Pak. Gimana suka dukanya? Kalau suka duka ya, yang pertama itu suka dukanya kita kan ngebentuk salesnya gitu, terus supaya mereka juga jago jualannya. Apalagi saingan kita itu kan udah booming duluan nih. Bener. Kayak gitu. Kalau kita kan masih baru, makanya kita atur nih strategi. Yang pertama kita lebih ke warawiri dulu, ke masyarakat, lebih pengenalan dulu deh oksigen. Kita buka open booth, kita buka stand, terus kita promosikan, kita kunjungan ke RW-RW, supaya apa? Supaya mereka kenal kita nih, kita ajak kerja sama RT-nya. Jadi kita memberikan fasilitas VIP nih kepada RT. Untuk fasilitas umumnya kita gratisin WiFi. Supaya apa? Supaya mereka tahu nih oksigen gitu. Jadi kita itu melakukan kerjasamanya lebih ke RT-RT yang udah tercover. Jadi dari RT nanti kita dapat nih data-data warganya, terus kita minta izin untuk diperbolehkan, ya setidaknya kita ngobrol lah sama warganya. Acara tertentu kah di RT itu kita nimbrung nih di acara mereka. Kita kasih tahu nih, oh oksigen ini loh Bu, oksigen ini internet gitu, bukan tabung gas ya Bu. Banyak yang nanya gitu Mbak ya. Bukan untuk rumah sakit ya Bu gitu. Jadi kita lebih mempromosikan itu sih. Dan ngebentuk itu nggak gampang. Kita juga jualan dulu masih bisa dihitung puluhan, belum ada ratusan dalam sebulan. Tapi kalau sekarang sih udah ratusan dalam sebulan. Kalau dulu masih bisa dihitung puluhan. Jadi nggak banyak. Puluhannya? Itu ada yang di bulan pertama ya, April itu kita jualan tanggal 20 kita ada di Jambi, sampai tanggal 30-an ya bulan April itu hanya jualan 8 customer. Hanya yang berlangganan 8 customer. Jadi kita nih, oh ya udah kita semangat nih buat sales kita. harus ekstra nih, apalagi waktu itu bulan puasa. Bulan puasa mereka pasti lemes dong jualan gitu. Jadi kita semangatin, terus kita promo-promo, gencar di promosi kita, apalagi di promo harga. Waktu itu kita promo di angka harganya itu 260 per bulan. Jadi kita murahin kayak gitu. Tapi dengan bandwidth yang emang tetap ya Mbak ya? Hanya harganya aja yang kita diskonin gitu. Karena kan kita lebih mengutamakan itu yang namanya kecepatannya. Mbps-nya, speednya gitu, kita lebih mengutamakan itu. Jadi di bulan puasa itu malah kita ada sales yang kena COVID. Iya, kan lagi COVID juga ya. Kena COVID nih 3 orang salesnya. Jadi kita, aduh udah jualannya baru kan. Bener. Udah kena COVID lagi. Jadi ya udah kita semangatin nih, akhirnya tembus di angka 87 di bulan Mei. Dalam sebulan? 87 customer di bulan Mei-nya. Udah ada peningkatan lah. 50% lebih gitu. Udah semangat, kembali lagi nih semangatnya buat anak-anak.
Jadi kita itu kalau ditanya suka dukanya banyak banget sih. Apalagi untuk anak-anak sales. Kalau saya waktu itu masih admin. Oke. Saya belum leader. Jadi suka-suka dukanya mereka itu mereka sering cerita. Aduh Kak, kayak gini nih tanggapan customer ke aku gitu kan. Pasti banyak banget nih customer yang nanyain, terus yang komplain lah. Apalagi kan kita belum ada kantor, mereka nanya kantornya di mana ini bener nggak sih? Atau penipuan nih? Karena kan kita sistemnya bayar di awal Mbak. Oh gitu. Kan ada kompetitor lain itu yang emang dia bisa dipakai dulu, baru tapi bayar ya? Baru bayar. Kalau kita enggak, kita daftar, terus kita input data, keluar ID, mereka bayar baru dipasang. Oh gitu. Jadi itu yang membedakan kita dengan yang lain. Pastinya mereka keberatan nih karena mereka kan udah terbiasa dengan yang sistemnya kan pakai dulu baru itu gitu. ya. Jadi ya udah ngejelasin itu mereka ada kendala di masyarakat itu keberatan. Terus ada yang bilang jangan-jangan nanti uangnya nggak kembali nih, bodong gitu ya. Iya, apalagi kantornya belum ada. Bener. Sampai pernah dikunjungin sama customer di Basecamp, ini bukan kantor, ini lebih ke gudang. Karena kan emang kita di sana itu di Basecamp itu sales di sana, gudangnya di sana, terus divisi lain juga di sana. Jadi emang nimbrung di satu tempat. Emang bukan bisa dikatakan layak gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang kita udah punya kantor sendiri, udah punya CS sendiri, dimana kalau customer mau cari informasi oksigen, mau entahkah dia mau komplain tentang pemakaian mereka, kita udah punya CS-nya. Jadi yang siap melayani mereka gitu. Luar biasa progresnya ya. Kita saya apresiasi sekali dalam setahun bisa mencapai target yang luar biasa Mbak ya. Kalau sekarang sih udah 1.400 lebih, hampir 1.500 customer. Belum 1 tahun malah. April ini ya 1 tahun. Iya, April nanti baru 1 tahun tanggal 20. Wow, luar biasa sekali. Nah, mungkin saya juga ingin bertanya nih ke Mbak Dini. Kan penyedia internet, perusahaan penyedia internet tuh ada banyak tuh. Tapi apa sih kelebihan dari Oksigen, Mbak? Kalau ditanya kelebihan dari Oksigen ya, yang pertama itu kita lebih mengutamakan namanya speed. Jadi kita nggak ada nih yang jualan speednya yang rendah. Kan mereka paling ini bisa loh, ini lebih murah dibandingin Oksigen. Ini cuma harganya 150 kok. Oksigen harganya 290 gitu ya. Yang paling murahnya gitu ya. Terkadang kan mereka nggak tahu nih yang membedakannya itu apa. Coba deh kalau mereka ambil bandwidth yang sama seperti kita, yang speednya sama nih seperti kita, harganya pasti di atas kita. Lebih mahal justru gitu ya. Tapi mereka nggak tahu kalau harga yang mereka sebutkan itu dengan speednya itu beda sama kita. Iya. Gitu. Jadi harus jeli juga nih pengguna bahwa memang Oksigen ini startnya harganya sesuai dengan kualitas yang dikasih. Iya gitu, benar. Terus dari kelebihan kita juga yang pertama itu kita harga itu kita udah masukin sama VPN. Terus kita juga promo di double speed. Misalnya nih basic kita 25 Mbps nih Mbak. Nanti kita double menjadi speednya itu 50 Mbps. Oh gitu. Terus yang 50 Mbps itu menjadi 100 Mbps. Ada juga yang 100 Mbps di up lagi nih menjadi 200 Mbps. Itu promo kita selama 1 tahun. Nah, jadi udah beda nih kita sama yang lain, dari VPN, dari double speed. Bener. Terus dari ininya juga, dari biaya pasang kita nggak ada yang namanya biaya pasang. Free berarti iya, ya Mbak kita ya? free. Nah, selain gratis di biaya pasang, itu kita jaringannya juga kita itu jaringan sendiri. Karena kan kita di bawah naungan PT Mora Telematika Indonesia nih, Mora Telindo. Benar. Jadi kan sebelum adanya Oksigen, kalau Oksigen ini kan produk retailnya dari PT Mora.
Nah, kalau dulunya itu kan mereka lebih ke jaringan besar, kabel besarnya gitu. Iya. Ah. Oke. Ya, saya juga dapat informasi nih. Jadi Oksigen ini memang memiliki jaringannya itu sendiri. Iya. Mengapa untuk kualitas jaringan memang lebih baik, Mbak ya? Iya. Karena itu dia sebelum dari Oksigen awal induk perusahaannya adalah yang PT Mora tadi. Iya, bener. Oke. Mungkin ada lagi, Mbak, kelebihan-kelebihan dari Oksigen? Kalau kelebihan dari Oksigen ya, kalau dari yang sekarang kita itu untuk pelayanan bukan hanya datang ke brand sih, Mbak. Jadi kita itu ada hotline. Bisa lewat IG nih, kita IG-nya hanya satu. Oh, gitu. Dari cabang aja, dari kantor pusat nih, IG-nya hanya satu, nggak ada yang lain gitu. Terus bisa juga via WA. Via WA. Call center kita juga ada, hotline kita itu udah ada. Jadi bisa cari di web juga bisa, terus menghubungi lewat Instagram juga bisa, Twitter juga bisa. Jadi banyak nih. Kalau mau gampang cari gitu ya? cari Oksigen tuh gampang banget, cari informasinya gampang banget kayak gitu. Oke, kalau melalui dari IG atau WA atau webnya lah, Mbak, gimana tuh caranya supaya saya bisa registrasi masuk menggunakan Oksigen? Kalau dari IG atau WA bisa, nanti tinggal hubungi aja di IG, di DM mereka, jadi mereka langsung merespon. Begitu. Kita ada PIC-nya. Terus kalau di WA juga kita bisa langsung direspon kok. Kalau mau berlangganan bisa langsung datang ke branch juga bisa, call center juga bisa, atau spanduk-spanduk kita di sepanjang jalan udah mulai banyak nih. Bisa barcode ya, Mbak ya? Bisa langsung nih. Oke. Mbak, kalau dari WA nih bisa langsung register, langsung pasang nggak kira-kira, atau tetap harus ke kantor di sini? Enggak, tetap bisa langsung di WA. Oh gitu, jadi Iya. praktis ya? Tinggal mereka cek lewat by system untuk jaringan gitu. Jadi kita bisa cek sistem untuk jaringan. Oke, jadi praktis banget, gak perlu jauh-jauh ke kantor cabangnya, Mbak ya, langsung aja WA atau hubungi melalui Instagram atau web dari Oksigen, dan Anda sudah bisa menikmati jaringan internet Oksigen dengan kualitas yang nomor 1 atau A-OK lah pokoknya. Asik. Nah, Mbak, kita nanti saya juga mau tanya-tanya nih, Mbak, mengenai pencapaian Oksigen selama 1 tahun ini, khususnya Oksigen cabang Jambi. Tapi halo pemirsa Saya Kisah, kembali lagi bersama saya Hilda dan Mbak Dini dalam program Kisah, dan kita telah berbincang banyak banget, Mbak ya, mengenai produk Oksigen, dari perjalanan awal pembentukan Oksigen, suka dukanya, terus kelebihan produk Oksigen, dan kita seperti yang telah dijanjikan di segmen kedua. Di segmen ini kita akan membahas mengenai pencapaian yang telah diraih oleh Oksigen selama 1 tahun belakangan, khususnya di cabang Jambi ini. Tapi sebelum ke sana mungkin saya mau tanya dulu nih ke Mbak Dini mengenai ini nih, produk dari Oksigen sendiri, Mbak. Kan Oksigen ini kan menyediakan jaringan internet. Terus ada apa lagi produknya, Mbak, kira-kira? Kalau untuk Oksigen ID sendiri itu kita ada produknya itu khusus untuk home, perumahan, khusus perumahan. Terus ada juga untuk usaha, bisnis, perkantoran, itu ada juga. Tapi kalau untuk lebih banyaknya sih lebih ke home ya. Kalau kita itu di home ada 3 produk. Oke. Yang pertama itu internet only. Internet only itu adalah internet hanya mengcover jaringan internetnya aja. Nah, di sana itu kita ada 3 lagi nih paketnya di internet only. Ada yang dari basic 25 Mbps, ada yang dari basic 50 Mbps, dan ada juga yang dari basic 100 Mbps. Nah, itu nanti di up
berlaku kelipatan, 25 menjadi 50, 50 menjadi 100, 100 menjadi 200 Mbps. Oke. Untuk internet only kalau mau ditanya nih harganya berapa sih yang paling murah Iya, nih? bener nih. 25 Mbps udah up menjadi 50 itu berapa sih? Nah, harganya hanya 290.700 per bulan. 297.000 Mbak ya per Iya. bulan. Oke. Nah, selain internet only, kita ada juga yang namanya paket basic. Itu internet plus channel basic. Apa Channel tuh basic itu siaran digitalnya kita. Oh, jadi ada kita TV dapat juga? dapat Oke. siaran basic nih. Heeh. Gitu. Siaran basic itu ada 61 channel. Dan itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Karena kan kita kerjasama juga gitu. Iya, iya. Nah, kalau untuk yang paket basicnya aja nih untuk siarannya itu di harga Rp307.800. Itu Oke. namanya paket Zoom. Paket Zoom. Iya, kita Oke. namakan itu dengan paket Zoom. Kenapa tuh paket Zoom Mbak namanya? Karena kita lebih ke basicnya aja sih untuk siarannya. Kalau kita ada juga nih paket power yang dia basic plus siaran premium plus internet. Oke. Jadi 3 nih dapatnya. Benar. Nah, itu namanya paket power. Paket power itu untuk yang standarnya ya, yang 25 Mbps up to 50 itu 327.000 per bulan. 327.000, oke. Udah dapat 83 siaran. 83 siaran. Oke Mbak, mungkin saya rangkum lagi nih pemirsa. Jadi produk dari Oksigen sendiri ada 2. Dia ke perusahaan, ada produk perusahaan atau produk bisnis maupun produk rumah Mbak ya. Nah, untuk produk rumah tadi sudah dijelaskan Mbak Dini, ada 3 nih, ada paket internet only. Jadi kalau pemirsa yang mungkin mau menggunakan internetnya aja, ya boleh menggunakan paket internet only cuma Rp297.000. Rp297 Mbak ya. Nah, kemudian kalau pemirsa mungkin mau, aku juga mau sambil menikmati TV digital nih. Ternyata Oksigen juga menyediakan dengan paket dari yang murah, yang basic itu 207.000 Mbak ya, dengan Kalau yang basic Ya, 300. 307.000 Ya, paket Zoom. paket Zoom tadi dengan 63 channel. 61 channel. 61 channel. Terus yang kalau mungkin channelnya yang lebih banyak, pemirsa mau Pakai channel premium premium 200 hanya 300. 327.000. Nah, itu dia. Oke. Kita kan sudah tuh ngebahas mengenai paket rumah. Iya. Ini kalau untuk bisnis apa bedanya, Mbak? Kalau untuk bisnis kan dia lebih dedicated ya. Jadi kita itu beda sendiri untuk salesnya, untuk sales bisnis, sales perkantoran kayak gitu. Itu kita beda sendiri. Karena kan memang kita itu menyediakan layanan yang sesuai sama kebutuhan masyarakat. Bener. Nih, nggak bisa digabung-gabungkan. Terkadang kan mereka mungkin menggunakan CCTV untuk area bisnisnya. Terus ada juga yang membutuhkan internet yang harus dibagi-bagi nih. Terus jadi kita nggak bisa kalau di paket home, jadi harus bisa membedakan nih. Kok yang ini harganya segini, kenapa aku pakai yang ini harganya malah lebih mahal padahal sama-sama Oksigen. Iya. Ya harus bisa dibedakan. Yang pertama, yang digunakan customer ini mungkin itu paketnya yang dia khusus untuk rumah. Tapi yang ini yang dia emang tempat tinggal juga, tapi dia ada bisnis nih gitu. Ada usaha nih. Dan dia menggunakan CCTV atau menggunakan yang lainnya gitu. Berarti mereka membutuhkan yang lebih baik dibandingkan yang home tadi gitu, Mbak. Oke, untuk harganya Mbak start yang bisnis tadi startnya berapa tuh, Mbak? Macam-macam sih, Mbak, harus tergantung dari pemakaian dulu. Oke, jadi disesuaikan ya. Harus disesuaikan dulu. Oke, gitu pemirsa. Jadi ada paket bisnis, ada paket home. Nah, dan tinggal dipilih lagi sesuai kebutuhan dari pemirsa sendiri. Oke, seperti yang dijanjikan, kita kan di segmen ini mau ngebahas mengenai pencapaian dari Oksigen. Mungkin boleh Mbak Dini, apa aja nih pencapaian selama setahun ini dari Oksigen? Kalau ditanya pencapaian dari
kurang lebih ya hampir setahun, cuma belum genap setahun nih. Kalau ditanya pencapaian sih yang cukup memuaskan, yang pertama itu kita udah bisa mengcover area 10.000 hompas. Wow. Dan itu kita bisa mengcover lagi dalam proyek kita tahun ini 10.000 hompas lagi, jadi total 20.000 hompas. Padahal di awal dulu kita launching itu hanya 2.500 hompas. Wow, jauh banget Mbak ya. Wow, luar biasa banget tuh. Jadi itu sudah pencapaian yang luar biasa bagi kita sendiri. Dan untuk 9.000 lebih hompas itu kita udah mencapai 1.500 customer. Dan itu udah menuju ke 2.000 kalau sekarang kayak gitu. Jadi itu udah pencapaian luar biasa sih bagi pembisnis seperti kita ya. Ya, benar. Karena kan kita lebih ke ke penjualan kita lebih ke memuaskan nggak sih bagi masyarakat gitu. Responnya masyarakat gimana sih? Nah, dari yang udah kita dapat itu memberikan respon yang baik, dan itu udah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa sih kalau menurut saya selaku leader ya. Karena kan emang basicnya saya jualan. Jadi saya lebih ke sana sih kalau untuk pencapaian. Terus untuk pencapaian yang kita dapat juga, kita punya respon yang baik dari pemerintah Jambi. Oke. Dari Ibu Camat Jelutung. Kan kita di sini kan di Kelurahan Payo Lebar ya. Dari Ibu Lurahnya, terus kemarin waktu kita grand opening di November, itu kita ngundang lembaga pemerintah. Dan di sana respon mereka pun baik, dan kita juga mensupport dari mereka. Misalnya mereka ada nih, ayo dong dari Oksigen support ke masyarakat nih gitu kan. Dan kita sangat-sangat mensupport itu. Sangat suportif ya Oksigen ini. Kita udah pernah support di acara posyandu RT, kelurahan, terus kita juga pernah support di acara kerja bakti. Bener. Terus kita juga pernah support di peresmian Kampung KB Kelurahan Kecamatan Jelutung. Oke. Udah pernah kita bersama Bu Camatnya itu Ibu Rini. Oke. Jadi luar biasa ya, Oksigen suportif dan sangat kita memberikan respon yang baik deh untuk masyarakat gitu. Jadi simbiosis mutualisme ya. Bener. Oke. Kita kan udah bahas banyak banget nih di segmen ini, dari produk Oksigen, pencapaian, dan mungkin saya juga mau tanya sebagai segmen penutup lah Mbak, mengenai apa target selanjutnya, apa goal selanjutnya yang hendak dicapai Oksigen. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Dari kantor cabang Oksigen Jambi, kami menyapa pemirsa setia kisah, dan seperti yang dijanjikan nih di segmen ketiga bahwa kita akan membahas di segmen penutup ini mengenai goals yang ingin dicapai Oksigen untuk tahun ini. Tapi Mbak mungkin boleh saya tanya juga nih Mbak, kan tadi sudah disampaikan pencapaian-pencapaian dari target dari 80 customer yang awalnya hanya 80 customer, kemudian sudah 2.000. Nah, apakah itu sudah sesuai target kah atau seperti apa Mbak? Kalau ditanya target ya, kalau untuk saya pribadi ya itu belum mencapai target saya. Karena kan pastinya karena saya seorang leader, saya maunya targetnya itu melebihi dari apa yang udah kita targetkan gitu. Tapi kalau untuk bicara target sejauh ini itu udah cukup mencapai target bagi kita. Karena kan kita udah mencapai 1.500 itu udah sangat-sangat luar biasa. Udah support luar biasa juga dari masyarakat, baik pemerintahnya. Itu udah memberikan support yang luar biasa untuk kantor kita gitu. Ya, kalau ditanya target sudah mencapai. Hanya kalau pribadi saya sih
kayaknya bisa masih lebih dari kurang itu ya gitu. Bener perlu banget ya Iya. rasa ambisi untuk seperti itu sebenarnya. Jadi kalau untuk target perusahaan sebenarnya sudah tercapai ya, malah melebihi mungkin ya, yang harusnya 1.500 Mbak ya. Kita udah 1.500 dan itu udah menuju 2.000 customer. Wow, berarti melebihi target dari perusahaan sendiri. Luar biasa sekali. Nah, kemudian saya juga mau tanya-tanya, tadi kan Mbak sempat menyampaikan bahwa Oksigen ini nggak cuma di Jambi loh. Oh iya. Ada di mana aja sih sebenarnya Mbak? Oksigen itu bukan hanya di Jambi, kalau kantor cabangnya itu ada di Jakarta ya, di Jabo. Selain di Jabo, ya itu salah satunya di Jambi, terus di Denpasar Bali, sama di Pangkal Pinang, Pontianak. Terus kita ada juga di Medan, di Bandung. Jadi Wow. udah lumayan lumayan banyak, dan itu akan terus berkembang di provinsi-provinsi yang lain. Oke. Karena kita emang tujuannya supaya kita bisa memasuki ruang lingkup yang lebih besar. Jadi udah lumayan banyak banget nih, dan lagi juga kita udah ada plan-plan untuk mengcover di provinsi-provinsi yang lainnya juga gitu. Oke, jadi udah banyak banget ya Iya. untuk di Indonesia sendiri ya Mbak ya. Nah, pemirsa, kita kan mau masuk ke pertanyaan apa goals dan pencapaian yang ingin dicapai Oksigen. Tapi sebelumnya kita mau menyaksikan video experience kita bersama dengan General Manager dari Oksigen di Jakarta sebagai berikut. Oksigen.id internet. Jadi kebutuhan internet itu sekarang boleh dibilang sangat kebutuhan dasar, kebutuhan yang sangat besar permintaannya atau demand-nya, terutama di masyarakat atau yang sifatnya di kota-kotaan yang traffic bisnisnya atau perdagangannya cukup ramai. Makanya kita namakan Oksigen. Jadi Oksigen.id internet ini adalah Oksigen, suatu perusahaan internet yang memberikan kontribusi di antara internet service provider lainnya mungkin yang sebelumnya sudah ada, dan kita masuk ke dalam masyarakat Jambi pada khususnya. Itu kira-kira Mbak. Baiklah, itulah experience kita Mbak ya beberapa waktu yang lalu dengan Pak bersama GM kita, Pak Wirajaya. Bener, kita menggunakan internet dari Oksigen. Luar biasa. Nah, kita kan sudah experience, udah tanya-tanya, semuanya kayaknya udah dijawab juga ya sama Mbak Dini. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir, goals yang ingin dicapai khususnya untuk Oksigen seperti apa Mbak? Kalau ditanya goals yang ingin kita capai, yang pertama itu kita mau mengcover seluruh area kota Jambi, dan itu bukan hanya di kotanya aja, tapi di kabupaten, di daerah-daerah yang terpencil. Kita maunya kita bisa mengcover semuanya. Terus berdasarkan yang udah kita jalani sekarang, itu bisa dibilang hampir 50% dari area tercover itu customernya memberikan respon yang baik, dan mereka berlangganan nih dengan Oksigen, dan kita tujuannya itu setidaknya 80 atau 90% udah pakai Oksigen deh gitu. Wow, iya itu targetnya Mbak ya, 80-90 penduduk Jambi udah pakai Oksigen nih semuanya. Iya, karena memang tunggu apa lagi gitu, kelebihannya udah banyak banget Mbak ya, dari punya jaringannya sendiri, yang artinya nggak ada buffer lagi. Benar ya Mbak ya? Iya. Dan kemudian juga untuk pilihan paketnya juga banyak banget. Banyak banget. Ada internet dan paket TV kabel, TV digital Mbak ya. Dengan harga yang sesuai dengan kualitas yang diberikan oleh Oksigen. Jadi memang kalau saya pribadi kayaknya mau deh pakai Oksigen gitu. Bisa Mbak ya? Bisa. Oke, bisa. Nah, pemirsa, kita udah berbincang banyak dengan Mbak Dini, dan saya juga mengucapkan makasih banyak Mbak Dini sudah berkenan kita interview bareng, dan kita juga sempat room tour bareng dengan Mbak Dini, dan experience dari paket Oksigen juga sudah. Jadi memang saya simpulkan gitu, Oksigen ini paket internet yang luar biasa sekali. Progresnya juga luar biasa, dalam setahun mencapai target yang melampaui dari target.
Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Oksigen, kepada Mbak Dini. Dan pemirsa, jangan lupa selalu saksikan Kisah setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi Kita.